Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlene, mahasiswa bisnis jurusan Business Management. Untuk hari ini kita akan membahaskan untuk capital structure decision, its financial impact. Oke, pada kasus ini kita membahaskan untuk PT Andalas Teknologi Digital berencana memperluas infrastruktur datanya dengan proyek investasi senilai 600 miliar. Untuk membiayai proyek ini, perusahaan memiliki dua opsi, menggunakan pendanaan dari laba ditahan dan penerbitan saham baru, atau meningkatkan utang jangka panjang melalui obligasi koperasi. CFO perusahaan berpendapat bahwa peningkatan reverse dapat meningkatkan ROI melalui efek penungkitan keuangan. Namun, sebagian anggota dewan khawatir peningkatan rasio utang sehingga ekuitas dan akan memperburuk risiko kebangkrutan dan menurunkan peringkat kredit perusahaan. Nah, dalam konteks ini, kapital struktur in reference oleh Modigliani dan Minilie dalam pasal sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena investor dapat melakukan homemade reverse. Namun, dalam dunia nyata terdapat pajak, biaya kebangkrutan, dan asimetri informasi yang menjadikan struktur modal sangat penting. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menerapkan pendekatan trade-off teori, yakni mencarikan keseimbangan antara manfaat pajak dan hutang dengan biaya kebangkrutan. Nah, selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi manajemen yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Perusahaan dengan arus kas yang stabil lebih berani menggunakan utang tinggi. Sementara perusahaan yang volatilitas pendapatan tinggi cenderung menghindari reverse besar. PT Andalas Teknologi Digital harus mempertimbangkan pengaruh finansial, distress di sinyal pasar, dan fleksibilitas keuangan jangka panjang. Manajemen juga harus mengevaluasi agensi cost of debt, di mana penggunaan utang yang berlebihan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditur. Nah, pertanyaan untuk yang pertamanya, jelaskan variansasi teori Modigliani dan Milite atau kita sebut MMM dan konteks keputusan struktur modal PT Andalas Teknologi Digital yang beroperasi di pasar tidak sempurna. Oke. Dalam teori ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar sempurna tanpa pajak, biaya kebangkrutan, dan asimetri informasi, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena investor dapat menciptakan reverse sendiri melalui investasi pribadi. Namun, dalam konteks PT Andalas Teknologi Digital yang beroperasi di pasar nyata yang tidak sempurna, teori ini tetap relevan sebagai dasar konseptual untuk memahami bagaimana berbagai friksi pasar mempengaruhi keputusan pendanaan. Misalnya, keberadaan pajak membuat utang menjadi lebih menarik karena bunga pinjaman dapat mengurangi beban pajak. Di sisi lain, adanya risiko kebangkrutan dan biaya keagenan menyebabkan penggunaan utang berlebihan dapat menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, teori MMM menjadi titik awal analisis untuk memahami bahwa meskipun struktur modal ideal tidak relevan dalam teori, dalam praktiknya perusahaan harus memperhatikan
faktor-faktor pasar yang dapat mengubah hasil akhir keputusan pendanaan. Nah, yang pertanyaan kedua nih, analisis keuntungan dan risiko penggunaan finansial dan refleks terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, penggunaan finansial leverage memiliki potensi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui efek pengungkit terhadap ROI. Ketika perusahaan menggunakan utang, dana yang diperoleh dapat memperbesar aset produksi tanpa harus menambahkan modal sendiri. Sehingga laba bersih yang dihasilkan dari tambahan investasi akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Namun, di sisi lain, leverage juga membawa risiko yang signifikan. Peningkatan beban bunga tetap dapat memperburuk kondisi keuangan apabila pendapatan perusahaan menurun, sehingga memperbesar risiko finansial distress atau bahkan kebangkrutan. Nah, makanya rasio utang yang tinggi dapat menurunkan peringkat kredit, meningkatkan biaya pinjaman, serta mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan di masa depannya. Nah, oleh karena itu penggunaan reflex harus diimbangi dengan kemampuan perusahaan yang menghasilkan arus kas yang stabil dan cukup untuk menutupi kewajiban bunga dan pokok utang. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana penerapan trade-off teori dapat membantu perusahaan menentukan struktur modal yang optimal? Pada teori ini menjelaskan bahwa perusahaan sebaiknya menyeimbangkan antara manfaat pajak dari penggunaan utang dengan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang timbul akibat penggunaan utang yang berlebihan. Dalam konteks PT Andalas Teknologi Digital, penerapan teori ini berarti manajemen harus menghitung sejauh mana penambahan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak tanpa adanya meningkatkan risiko finansial. Nah, perusahaan dengan arus kas yang stabil atau prospek pertumbuhan yang jelas dapat mengambil lebih banyak utang untuk memanfaatkan tax shield. Nah, sementara pada kondisi pendapatan yang berfluktuasi, perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dan mempertahankan fleksibilitas keuangan. Nah, untuk menyembangkan ke faktor-faktor tersebut, PT Andalas Teknologi Digital dapat menentukan struktur modal yang optimal seperti tingkat kombinasi antara utang dan ekuitas yang minimalkan biaya modal rata-rata tertimbang dan memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Berikut untuk jawaban dari saya. Terima kasih.